Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang dengan setia menyaksikan dan menikmati tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Dan saya selalu berharap masukan dan input dari semua teman-teman sehingga dapat memperkaya semua materi yang akan saya presentasikan melalui channel ini. Hari ini kita masih tetap dalam konteks pernikahan, hanya dengan satu alur yang berbeda. Kalau dua konten saya yang terakhir bicara tentang istri Adonai mempelainya Kristus, maka sekarang kita akan mencoba melihat satu tantangan yang terjadi dari dulu, sekarang bahkan mungkin sampai pada masa yang akan datang. Apa itu? Yaitu tentang terjadinya perkawinan campur atau intermarriage di dalam konteks kehidupan kita. Hari ini kita akan mencoba melihat tema itu dengan beberapa bagian. Apa kata Alkitab tentang perkawinan campur atau intermarriage? Tentu ini menjadi pertanyaan. Mengapa tema ini menjadi penting bagi kita? Karena tentu kalau kita memperhatikan terjadinya peningkatan perkawinan campur tanpa pemahaman, sehingga ini menjadi dasar atau menjadi penyebab banyaknya masalah dan persoalan dalam hidup orang percaya maupun manusia pada umumnya. Kita akan coba melihat apa yang melatar belakangi mengapa perkawinan campur menjadi isu penting. Ya toh? Cukupkah kita memberikan jawaban sederhana seperti apa yang Paulus katakan? Terang dan gelap tidak mungkin dapat bersatu. Itu jawaban yang seringkali kita dengarkan dari banyak rohaniawan maupun para pendeta tentang pertanyaan-pertanyaan bagi jemaat. Apakah perkawinan campur itu boleh apa tidak? Dan ayat ini seringkali dikemukakan. Namun, itu terlalu sederhana. Tidak semudah kita melihat fakta-fakta yang terjadi setelah terjadinya ya perkawinan campur antara seorang dengan pasangannya. Tentu dalam konteks ini kita harus melihat, sekali lagi, perkawinan campur yang saya maksud, ya memang kalau kita perhatikan, yang terjadi sesungguhnya adalah perkawinan campur. Di mana dan kapanpun itu memang terjadi perkawinan campur, ya. Karena Alkitab juga berkata, laki-laki dan perempuan, bukankah itu campur dan heteroseks? Justru yang ditentang adalah monoseks. Kemudian juga terjadi perkawinan antar budaya, interculture, ya. Dan ini banyak sekali. Tapi tentu kita ingin melihat perkawinan campur atau intermarriage ini dalam konteks antar iman, interfaith. Ini yang menjadi masalah besar. Tapi kita harus berani membuka kitab suci supaya kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana kita harus menjadikan kitab suci kita itu menjadi landasan. Sehingga jawaban-jawaban yang kita terima begitu sederhana. Bahkan saya berpikir dan melihat banyak hamba Tuhan yang tidak punya kompetensi untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan jemaat tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam konteks interfaith. Betulkah itu dilarang Alkitab? Atau justru sebaliknya? Kita akan perhatikan. Ya, kalau kita melihat satu tulisan Paulus di dalam Roma pasal 11, pohon zaitun adalah metafora dalam kitab Roma, ya, yang menggambarkan bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi bersatu melalui iman yang sama dalam Yesus atau Yesua sebagai Mesias. Pertanyaannya, apakah penyatuan di dalam Kristus ini juga dapat
diterapkan dalam konteks pernikahan, atau ini hanya bicara dalam konteks iman? Saudara boleh melakukan penelitian, dan saya sudah melihat banyak catatan bahwa sesungguhnya perkawinan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Kristen pun sampai hari ini juga masih menjadi persoalan. Padahal mereka lah yang disebut oleh Alkitab sebagai pohon zaitun, ya, atau orang Kristen itu sebagai pohon zaitun yang dicangkokkan kepada pohon asli. Tapi hanya dalam batas-batas iman. Itu tidak begitu mudahnya kita berkata bahwa itu juga bersatu dalam konteks perkawinan. Kita lihat, sesungguhnya mengapa perkawinan campur juga menjadi isu penting? Karena tanpa disadari, perkawinan campur juga memberikan dampak-dampak yang besar bagi kehidupan seseorang. Mari kita perhatikan. Ya, kita semua sepakat, mulai dari zaman mulainya sejarah sampai hari ini, cinta itu buta. Ya, cinta itu begitu indah. Tetapi seringkali cinta yang indah itu buta dan menutup mata, hati maupun pikiran kita terhadap banyak hal di balik cinta yang sesungguhnya. Sehingga kita seringkali tabrak tembok dan mendapat risiko-risiko yang tidak mudah untuk kita atasi. Coba kita perhatikan misalnya, tantangan perkawinan campur. Itu bisa kita lihat, ya, oposisi, ya, kita akhirnya menjadi oposisi dengan orang tua atau keluarga. Itu yang pertama kita lihat. Kemudian, bagaimana tata cara perkawinan itu akan terjadi jika ada pasangan yang tidak seiman terjadi, ya, atau dalam menikah. Siapa yang akan menikahkannya? Kemudian, bagaimana kalau mereka nanti punya anak, ritus kelahiran anak? Bagaimana identitas iman anak-anak mereka? Bagaimana ritus kematian? Coba kita lihat satu persatu bagian ini. Ya, oposisi dengan orang tua. Ya. Seorang Rabi Siegel berkata, beberapa orang tua begitu marah luar biasa dan kemungkinan akan karena disebabkan anak mereka menikah di luar Yudaisme, sehingga mereka melakukan apa yang kita kenal dengan kata Siva, ya, masa berkabung selama 7 hari, dan mereka dengan tegas menyatakan bahwa anak itu sudah meninggal. Jadi perkawinan campur ini dalam konteks Yahudi dengan orang Kristen, ya. Bagaimana dengan Yahudi dengan Muslim atau Kristen dengan Muslim? Ini kita akan coba lihat. Yang lainnya justru mengusir anak-anak mereka dari rumah. Yang lainnya bisa memutus bantuan keuangan. Ya. Bahkan yang lebih sadis lagi, walaupun itu sudah terjadi, mereka melarang anak mereka membawa sang menantu itu ke rumah mereka. Karena itu sesuatu kenajisan. Kemudian juga kita lihat, yang menjadi persoalan adalah bagaimana tata cara perkawinan itu. Apakah upacara pernikahan akan dilakukan oleh seorang rabi di sinagog? Atau pernikahan Kristen yang dilakukan oleh pendeta di gereja? Atau juga mungkin oleh seorang imam di masjid? Ya, itu ritusnya gimana? Itu harus kita pikirkan. Kemudian, yang jadi masalah berikutnya, ritus kelahiran anak. Dan sebagai manusia yang berbudaya, semua budaya punya ritus kelahiran, termasuk dalam agama. Apakah anak-anak akan disunat atau dibaptis? Ya, pertanyaan ini akan segera kita hadapi atau dihadapi oleh pasangan-pasangan dengan konsep dasar cinta itu buta. Dan mereka akan menghadapi dengan cara apa mereka harus menyerahkan anak-anak ini kepada iman yang akan membimbing mereka nanti. Apakah mereka akan disunat atau dibaptis? Ya. Nah, ini seringkali ada banyak orang atau anak-anak dari pasangan perkawinan campur ini tidak lagi melakukan ini karena mereka terbentur banyak hal. Mereka tidak diterima baik di gereja, di sinagog maupun dalam kalangan teman-teman kita Muslim. Ini yang kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya yang kita bisa lihat,
Ya, identitas anak-anak itu kemudian bagaimana? Ya, ini kita bisa perhatikan. Kita bisa melihat misalnya ketika mereka lahir, ya, kemudian mereka akan dididik. Apakah dididik ala Kristiani, ala Muslim, atau ala sinagog dengan bar mitzwanya? Sehingga nanti ketika mereka besar, ada masa di mana mereka harus menjadi seorang yang lepas kontrol orang tua karena dianggap sudah dewasa. Ini yang kita perhatikan. Kemudian juga ketika kita melihat perkawinan campur, masalah yang berikutnya ialah di mana afiliasi, kemana pasangan kawin campur ini akan berlabuh. Ya, sekali lagi, ke sinagog kah? Ke gereja kah? Atau justru ke masjid? Ya, ini menjadi penting. Sehingga semua yang kendala-kendala ini harus dipikirkan. Jadi kita tidak cukup membangun satu keluarga dengan istilah cinta itu buta. Yang berikutnya, ini ritus kematian. Ya, kelihatannya jangka waktunya panjang. Tapi ketika pasangan itu mungkin meninggal atau keluarga anak-anak yang dilahirkan itu meninggal, tentu itu sesuatu yang tidak diharapkan, tapi yang pasti terjadi. Pertanyaannya, siapa yang akan menguburkannya? Gereja kan? Atau imam? Atau seorang rabi? Ya, itu satu rentetan yang tidak bisa dipisahkan. Maka teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perkawinan campur itu menjadi isu penting. Sekali lagi, kita mau coba lihat bagaimana Alkitab menjelaskan. Apakah Alkitab bisu atau justru bersuara tentang perkawinan campur antara intermarriage ini? Tentu sekali lagi saya sudah katakan tadi, yang kita maksudkan dalam konteks ini tentu ada kaitannya dengan interfaith. Ini yang kita lihat. Nah, mari kita perhatikan. Ternyata, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perkawinan campur yang terjadi hari ini bukanlah perkawinan campur yang mengalami kepakuman dalam sejarah. Tapi kita lihat, perkawinan campur sesungguhnya bukanlah fenomena modern. Selama periode Alkitab, perkawinan campur adalah hal biasa. Catat baik-baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini yang ditulis di dalam Alkitab kita. Ya toh? Kita perhatikan. Sebagian perkawinan campur dinilai dalam sudut pandang positif, tapi pada sisi lain perkawinan campur dinilai secara negatif. Sekali lagi teman-teman, mari kita hindari dulu presaposisi kita, tapi mari kita lihat fakta yang tertulis. Saya tidak mengada-ada, tapi ini adalah fakta-fakta yang akan saya beberkan dan kita lihat. Tinggal kita mengambil apa yang perlu kita ambil dari dasar yang tertulis itu. Oke. Perkawinan campur dalam sejarah Alkitab. Pertama, Abraham dan Sarah, Abraham dan Hagar orang Mesir itu. Kita tahu cerita ini. Karena kegagalan Abraham dan Sarah secara manusia, maka Sarah, istri yang tanda kutip mencintai tuannya itu, menawarkan sang budak untuk dinikahkan, semoga memiliki keturunan. Padahal kita tahu, di sisi lain Tuhan sudah berjanji. Meskipun janji itu bukanlah janji yang serta-merta gampang atau mudah dipahami. Kita lihat, ini dia. Kemudian juga Abraham keturah. Ya. Selain perkawinan campur, tapi kita juga bisa melihat ada poligami di situ. Bagaimana pula itu? Oke, ya. Kemudian anak-anak Ishak. Oke. Esau kawin dengan Yudit, anak Beri, orang Het. Kemudian Esau juga kawin dengan Basmat, anak Elon, orang Het. Itu saudara perhatikan. Oke.
Ribka istri Ishak tidak menyetujui perkawinan Esau dengan putri-putri Het. Ya, bahkan di dalam ayat-ayat ini jelas sekali. Kemungkinan besar istri Esau terus menyembah dewa Het atau dewa Kanaan dan berusaha untuk memikat Esau ke dalam agama mereka sendiri. Esau menikahi putri Mesir, ya. Ismail, ya, kita bisa perhatikan itu dalam Kejadian 28 ayat 8 sampai 9. Kita lanjutkan. Oke. Kita lihat teman-teman dari bagian-bagian ini. Yakub memiliki 12 anak-anak, ya. Dan seorang tentu perempuan. Oke. Nah, dari ke-12 anaknya ada 3 orang yang kawin campur dengan non-Yahudi. Siapa itu? Yehuda menikah dengan wanita Kanaan bernama Shua. Oke. Kemudian juga bapaknya menyediakan seorang perempuan yang namanya Tamar. Kemudian yang kedua, Yusuf menikahi seorang wanita Mesir bernama Asenat, putri Potifar, imam di On. Simeon menikah dengan seorang perempuan Kanaan. Oke, ini ya. Musa dan istrinya yang non-Israel. Kita lihat apa bedanya nanti. Musa menikahi seorang wanita non-Israel bernama Zipora, putri Yitro, imam Median. Dia tinggal di dekat gunung tempat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Zipora jelas-jelas adalah orang yang mengalami pertobatan kepada iman Israel. Mengapa? Karena justru tindakan Zipora lah yang secara pribadi menyunat putra Musa dalam ketaatan pada perjanjian. Wah, ini istri yang baik, meskipun dia tadinya bukan orang Israel, tapi dia dengar bagaimana percakapan Musa dengan Tuhan, dan dia lihat suaminya kekurangan action, kemudian dia bertindak. Karena dia tahu dia harus mentaati Tuhannya Israel. Oke. Musa menikahi 2 wanita non-Israel. Yang pertama, seorang Median dan kemudian seorang Ethiopia. Tidak ada indikasi dalam kitab suci bahwa ini tidak menyenangkan Allah. Silakan nilai. Ini hanya kalimat yang terbuka. Penerimaan istri-istrinya ditekankan oleh hubungan khusus yang dimiliki Musa dengan Allah. Selanjutnya kita lihat satu fakta yang dapat diterima dari Musa atau orang Yahudi lainnya untuk menikah dengan seseorang non-Israel selama calon pasangannya bukan dari bangsa Kanaan. Oke, perhatikan mengapa ada kalimat ini, karena nanti selanjutnya kita akan lihat hukum yang jelas. Dan bersedia untuk memeluk Tuhan Israel dan umat Israel sebagai milik mereka sendiri. Apakah ini persyaratan intermarriage yang dijelaskan Alkitab? Ya, silakan saudara simpulkan. Sebuah kasus yang masuk akal dapat dibuat bahwa Tuhan, lihat ini ya, bahwa Tuhan ingin Musa menikah. Ya, menekankan tuntunan tangan Tuhan dalam memimpin Musa menemui Zipora yang dipilih bagi Musa dari antara 7 putri imam Median yang bernama Yitro. Secara signifikan, Zipora tinggal di sebelah Horeb, gunung Allah, di mana Musa bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang menyala. Dan ini kita lihat dalam konteks teofani tentu. Ini kita lihat ya. Kemudian, perkawinan campur Mesir-Israel. Nah, jadi kita mulai berkembang ya. Nanti kita tentu video ini tidak akan saya jelaskan sampai habis supaya tidak terlalu lama waktunya. Tapi kita akan nanti tambah dan terus. Oke. Selama 430 tahun, bangsa Israel tinggal di Mesir. Perkawinan campur terjadi antara orang Israel dan orang Mesir. Fakta bahwa Yusuf memiliki seorang istri Mesir tentu menjadi presiden bagi terjadinya perkawinan campur. Apakah seperti itu? Dalam Imamat 24
ayat 10 sampai 16, salah satu pasangan Israel Mesir disebutkan. Ya. Istrinya orang Israel, ini hal yang luar biasa, dan suaminya orang Mesir. Kedua-duanya telah keluar dari Mesir dalam pembebasan besar. Tragisnya, putra mereka telah menghujat Tuhan dan dihukum mati sesuai dengan hukum Israel. Perhatikan, yang perempuannya yang Israel, laki-lakinya Mesir. Sesungguhnya ini tidak masuk dalam kategori umat Tuhan, ya, karena sistem patrilinear. Oke, kita lanjutkan. Bagian ini sangat penting. Nah, kita harus betul menyimak ini, karena ini case yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Karena memberi kita pandangan sekilas tentang bagaimana Taurat memandang identitas seorang anak yang berasal dari ibu Israel dan ayah yang non-Israel. Kita lanjutkan. Oke. Selama periode sejarah Israel ini, identitas seseorang dalam keluarga Yahudi diperhitungkan menurut identitas ayah dan bukan ibu. Saudara bisa lihat Kejadian 5, 1, 10, 1, 11, 1 Tawarik 23 ayat 6. Jadi, anak tadi yang mati karena menghujat nama Allah itu tidak dihitung sebagai orang Israel seperti yang dijelaskan dalam perikop itu. Ya, sebaliknya ia dipandang sebagai salah satu dari ribuan gerim penduduk asing yang menemani Israel dalam perjalanan mereka ke Gunung Horeb. Gerim diadili di bawah hukum yang sama dengan orang Israel. Ya, yang asli orang Israel. Inilah sebabnya dia dihukum mati. Saudara perhatikan, statusnya tidak masuk Israel. Ini hal yang luar biasa dalam konteks itu. Tapi tata cara hukumannya sesuai dengan hukum Israel. Wow. Ini sesuatu hal yang perlu kita pikirkan. Ya, kemudian kita lihat pasangan Zimri dan Kozbi. Oke. Ketika orang Israel berkemah di Sitim, wanita Moab datang dan merayu pria Israel untuk menyembah dewa Moab. Oke, kita lihat ya. Ritual keagamaan melibatkan hubungan seksual dengan wanita-wanita ini. Karena dosa ini Tuhan menumpahkan tulah atas orang Israel. Dia juga menyuruh Musa untuk membunuh para pemimpin Israel yang telah berpartisipasi dalam ibadah Moab. Salah satu dari orang itu bernama Zimri, pemimpin keluarga Simeon. Dia telah membawa wanita Kozbi ke dalam tendanya, wanita kafir. Ketika Imam Pinehas melihat ini terjadi, dia menusuk Zimri dan Kozbi dengan tombaknya. Segera wabah atau tulah dari Tuhan itu berhenti. Ini kita lihat ya. Jadi kita bisa memahami, meskipun Zimri dan Kozbi tidak menikah menurut standar saat ini, yaitu mereka tidak memiliki pernikahan sesungguhnya. Jadi sebenarnya perselingkuhan di luar pernikahan ya. Namun di Israel kuno, ketika seorang pria, perhatikan, supaya kita tidak mengeneralisir, oke? Di Israel kuno, ketika seorang pria membawa seorang wanita ke tendanya, mereka dianggap menikah. Wow. Oke. Kisah orang Israel di Sitim mengilustrasikan apa yang dirancang untuk dicegah oleh larangan pernikahan campur Tuhan. Masuknya praktek keagamaan asing ke dalam bangsa Israel. Saudara, berikutnya kita melihat tokoh Alkitab Salmon dan Rahab. Menurut tradisi Yahudi bait kedua, Rahab menikah dengan seorang Israel bernama Salmon. Dan ini bisa kita lihat dalam silsilah yang dijelaskan pada Matius pasal 1 ayat 5. Dan dari perkawinan campur orang Israel Kanaan ini, lahirlah beberapa orang yang sangat terkenal. Salah satunya Boas. Dan kemudian Raja Daud, ya, cicitnya yang buyutkah atau apa itu ya, dari raja, dari Boas. Oke, kita perhatikan itu ya.
Boas yang adalah anak Rahab, wanita Moab yang pindah ke Israel, yang menikah dengan Salmon, orang Yahudi. Perhatikan ya. Dia berpasangan dengan Ruth. Ruth itu siapa? Ruth adalah orang Moab yang pindah ke Israel dengan menikah dengan Boas, orang Yahudi. Jadi saya menyebutnya ini jeruk makan jeruk, gitu ya. Jadi mereka sudah mengalami perubahan status, kemudian menikah. Dan ini kita lihat menjadi salah satu tokoh yang masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Oke. Kemudian kita bisa membayangkan Rahab, ibu mertua, mengajar menantu perempuannya Ruth dalam semua hukum Israel, akan menceritakan pengalamannya sendiri tentang kesulitan menjadi seorang petobat. Ruth harus banyak belajar dan dia tidak bisa meminta guru yang lebih berempati atau lebih kompeten karena dia lebih dekat, ya. Kita bisa lihat itu. Oke, kemudian seperti disebutkan sebelumnya, Ruth itu terus disebut sebagai orang Moab. Bahkan sudah menjadi seorang Israel pun, ya. Ini jelas karena pengakuan bahwa memeluk iman Israel, ya, dengan bahasa sekarang menjadi mualaf gitu ya, tidak sepenuhnya memisahkan diri dari keluarga atau pendidikan budaya mereka sendiri. Mereka terus memiliki ikatan dengan negara asal mereka. Tapi imannya adalah iman Israel. Oke, kitab Rut yang dibaca oleh orang Yahudi setiap tahun selama festival panen Sukkot, ya, atau Pentakosta, mengenang kisah hidup Boas dan Ruth. Ini adalah pengingat abadi bahwa pernikahan antara seorang Yahudi dan seorang Moab sekalipun bisa menjadi persatuan yang diberkati. Jadi, saudara perhatikan. Ya, ini berarti ada restu atau bagaimana? Silakan. Oke. Kemudian, seorang tokoh dalam Hakim-Hakim bernama Simson dan wanita Filistinnya. Oke. Istri Simson adalah seorang Filistin. Ketika dia memberi tahu orang tuanya bahwa dia telah memilih seorang pengantin Filistin, orang tuanya menjawab, "Apakah tidak ada wanita dari putri-putri saudaramu atau di antara semua bangsaku? Haruskah kamu pergi ke Filistin yang tidak bersunat untuk mencari seorang istri?" Itu kita bisa lihat. Tapi kita lihat, ya, Simson tidak menghiraukan apa pendapat orang tua. Karena apa? Cinta itu buta. Kita perhatikan di sini. Kemudian kita tahu bahwa istri itu meninggal, ya, terjadi masalah dan persoalan, dan ini juga yang kita bisa lihat ada rangkaian yang menyebabkan terjadinya pembunuhan demi pembunuhan. Bahkan lebih dari 1.000 orang Filistin menjadi korban karena seorang Simson kawin campur dengan Filistin dengan cara dan ambisinya sendiri. Beda kasus ini dengan yang yang sebelumnya. Ya, Simson akhirnya menjadi hakim dan memimpin Israel selama 20 tahun. Setelah waktu itu dia jatuh cinta lagi dengan wanita Filistin yang bernama Delilah. Mereka tidak pernah menikah. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bagaimana cintanya pada wanita non-Israel ini, dan inilah yang menjadi penyebab kejatuhannya. Lagi-lagi cinta itu buta. Oke? Para pemimpin Filistin membayar Delilah untuk menemukan rahasia kekuatan manusia super Simson. Mereka tahu bahwa dia atau Delilah memegang kunci hatinya. Dan betul, melalui rayuan Delilah yang terus-menerus akhirnya membuat Simson luluh dan memberitahukan rahasia kekuatannya yang menyebabkan penyiksaan dan kematiannya. Kisah Simson sebagian merupakan pengingat bagi orang Yahudi tentang masalah tak terduga yang dapat muncul dari pernikahan non-konversi. Saudara, mungkin bagian ini saya sudahi sampai di sini. Nanti kita akan masih melihat bagaimana Daud, bagaimana Salomo, bagaimana dalam perjanjian baru, dan bagaimana
pandangan hukum Taurat yang tertulis dengan jelas tentang perkawinan campur. Dari bagian-bagian yang singkat ini, silakan saudara simak lebih dalam lagi dan ambillah pelajaran-pelajaran di situ. Apakah kata Alkitab tentang perkawinan campur? Kelihatannya ada yang berjalan mulus dan justru kelihatannya ada dalam kedaulatan atau bimbingan Tuhan. Tetapi ada perkawinan campur yang berambisi, yang hanya dibangun atas nafsu dan kekuasaan, dan kita lihat akhirnya juga menjadi sesuatu yang buruk. Dari kedua aspek perkawinan campur ini, saudara bisa menarik kesimpulan apa kata Alkitab tentang perkawinan campur. Sampai ketemu dalam sesi berikutnya. Salam.